Khilafah itu konsep, ada dalam Al-Quran. Itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua. Dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka. Dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada Republik. Ide Pancasila itu adalah ide Indonesia. Itu datang dari dua mazhab, dua mainstream. Pertama dari orang-orang yang bersekolah ke Timur Tengah. Inilah yang kemudian menjadi ulama, belajar agama. Pusatnya di Mesir, Al-Azhar, di Sudan. Inilah yang datang membawa pikiran agama dalam negara. Nah, sebagiannya itu yang pergi sekolah ke Eropa. Ya. Inilah yang kemudian belajar tentang konsepsi negara sekuler, tentang nasionalisme dan sebagainya. Inilah yang membawa konsep-konsep yang lebih detail tentang negara, sebab mereka belajar dari negara yang bentuknya itu baku sudah ada. Pada saat kita ambil ringkas, pada saat terjadinya perdebatan di BPUPKI dan seterusnya itu, orang-orang yang berdebat ini sebenarnya memiliki kualifikasi dari dua mainstream itu tadi. Mainstream yang belajar di Timur Tengah sebagai ulama itu tadi, di situ ada perwakilan Masyumi, ada perwakilan Muhammadiyah, ada perwakilan NU, Pak Wahid Hashim, dan seterusnya. Dan sebagian di sini termasuk di dalamnya kelompok non-muslim, ada Pak Maramis, dan seterusnya di situ. Lahirlah Pancasila itu. Dalam dinamika formatnya seperti apapun, tapi dia begitu menjadi 5 pasal ini dan disusun seperti sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan dan keadilan sosial itu. Ini oleh para ulama diterjemahkan sebagai maqasidus syariah. Jadi mereka yang pergi ke Timur Tengah ini sebenarnya mencari apa tujuan agama. Lalu mereka yang pergi ke Eropa ini kira-kira mencari apa tujuan negara. Dan rupanya di Indonesia ini tujuan agama dan tujuan negara itu bisa digabung rupanya. Gabungnya itu menjadi Pancasila. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu bunyi Islamnya itu apa? Kalau bunyi Inggrisnya itu Bung Karno kan melafalkan itu pada saat kunjungan tahun 57 ke Amerika 19 hari. Bung Karno menghafal ini, memberitahu kepada anggota Kongres Amerika apa itu Pancasila, dia bilang. Karena dia bilang banyak anggota Kongres Amerika bertanya, why is your country dengan begitu banyak perbedaan, ribuan suku, ribuan bahasa, dia bilang begitu, ribuan pulau. Dia bilang Mr. President can come to a nation. Dia cerita karena kami semua, dia bilang, sampai pada satu kesimpulan yang disebut dengan Pancasila, kata Bung Karno. 5 pillars. Nomor 1 dia bilang believe in God. Begitu dia bilang believe in God itu dalam suasana anti komunis kan waktu itu tepuk tangannya luar biasa anggota Kongres. Standing applause. Kemudian dia bilang humanity. Ketiga kemudian dia bilang unity. Kemudian keempat demokrasi. Dan yang kelima dia bilang social justice. Wah, itu orang luar biasa senangnya. Tetapi kalau kita cari nama Islamnya, ketuhanan yang Maha Esa itu namanya Hifzuddin. Itu maqasidus syariah, itu tujuan agama. Jadi ada hifzun nafas, ada hifzul aql, hifzul mal dan sebagainya, itu semua tujuan agama itu rupanya juga adalah tujuan Pancasila. Karena itu Pancasila itu dengan agama itu nggak bisa dibantah, itu kuat sekali. Nah, sekarang kita kembali kepada tesis tadi yang Pak Fadli sudah sampaikan ini. Problemnya sekarang dalam perasaan saya
Ada di antara kita ini yang nggak mau, belum bisa atau belum mau menerima sejarah dari Pancasila ini apa adanya. Misalnya Pancasila sebagai jalan agama. Ada yang nggak mau. Saya sering mengatakan di mana-mana, kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini, udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua, macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep. Ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke. Nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke. Mau jadi republik oke. Mau menjadi federasi oke. Mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah. Sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua. Dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka. Dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada Republik. Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Mudah-mudahan gema dari kegiatan ini adalah menyadarkan terutama para elit, para pemimpin sekarang. Berhentilah punya insinuasi dan fitnah seolah-olah negara ini sedang menghadapi ancaman besar dari agama. Nggak pernah ada di Republik ini. Bahkan ketika ancaman-ancaman berat itu datang kepada kita, agamalah yang memberikan proteksi dan perlindungan kepada Republik kita dan juga kepada kita pribadi. Coba bayangkan negara ini kan nggak sukses menanggulangi kemiskinan, nggak sukses meninggali ketimpangan. Orang larinya kemana? Kepada agama. Untung ada Zizwaf. Kalau nggak ada Zizwaf berantakan kita, BPJS kita ini kayak begitu kok. Ya kan? Untung ada bulan Ramadan nih kita bisa buka puasa bersama, makan gratis di mana-mana. Ya. Ini semua agama ini yang merawat Republik ini agama. Kok tiba-tiba ada pikiran mau menganggap agama sebagai ancaman. Nah, saya ingin mengatakan secara sentimental bahwa karena bentuk akhir yang kita lebur itu kesultanan-kesultanan Islam itu tadi, awalnya platform ini sebelum dia berbentuk republik, ikatannya, kalau tadi Pak Fadli bilang etnonasionalisme, ikatannya itu adalah ikatan Islam. Jadi nggak ada masalah itu. Peganglah itu dan terimalah itu sebagai kenyataan. Nggak usah menghina-hina, nggak usah pengen tidak terima dengan Pancasila, dengan konsepsi ketuhanan di sila pertama dan sebagainya. Terimalah, itu sudah final. Selanjutnya sekarang sejahterakan masyarakat. Nggak usah korek-korek lagi lah. Kesalahannya pemimpin yang sekarang ini ngorek-ngorek itu. Gagal mensejahterakan masyarakat, ideologi dianggap sebagai persoalan. Padahal nggak sanggup menyelesaikan masalah rakyat aja.
Ideologi udah selesai kok. Nah, inilah yang saya kira hari ini kita rayakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.